Jangan lupa Jumat Persekutuan ya. Oh siap. Nanti pakai Zoom. Nanti saya buat bapak. Pakai Zoom. Ya, Jumat tetap di jalan dong Jumat. Yang banyak yang mau. Siap. Gimana Bu, hotelnya bagus nggak? Bagus. Puji Tuhan. Grup VVIP. Grup VIP. Iya dong, ini kan grup perdana, jadi semuanya harus serba baik, Memang iya ya. serba bagus. Dan grup-grup seterusnya, Iya. dan grup-grup seterusnya juga pasti bagus juga. Pasti mantap. Pasti mantap. Keren nggak Pak hotelnya Pak? Mantap sekali ini hotel luar biasa. Pullman Mercure. Pullman Mercure. Selamat datang di Hotel Pullman Mercure. Nih, hotelnya mana? Udah dibawa Pak? Selamat datang Pak Simanjuntak. Ini Abuna lagi bawa barangnya banyak. Gimana hotelnya Abuna? Abuna ya? Keren sekali hotelnya. Keren ya? Pullman bro, Pullman. Keren. Pullman punya ibu nih. Grup VVIP sudah sampai di Iya. Pullman. Inilah hotelnya. Pullman. Mercure Istanbul. Ya. Saya sedang mengambil makanan sehat. Say hello, Mam. Hai semuanya. Kita Direktur HMT Tour and Travel. Hai. Jadi saudara bisa atur jadwal saudara untuk ikut program rohani ini bersama dengan HMT Tour and Travel. Oke, mantap. Banyak variasinya. Besar. Ini kayaknya tahu ya. Iya, tofu. Ini macam-macam keju tuh. Ini ada madu, ya. Madu dengan sarang-sarangnya. Ini perlu kita sedikit-sedikit supaya kita tahu rasanya. Oh, telur dadar. Ini telur dadar setengah matang dibikin pakai sayur. Sayur. Ya. Ini apa nih Abuna? Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi juga. Apa kabar? Pagi. Bisa tidur nggak? Bisa. Mantap. Selamat sarapan. Ya, makan yang banyak. Amin. Bagus lah kamarnya. Kamarnya besar? Bisa berempat. Mantap, selamat makan Bapak Ibu. Bagus, luar biasa. Mantap HMT. Puji Tuhan, terima kasih. Abuna? Bisa tidur Abuna? Semangat terus. Bisa tidur. Puji Tuhan, selamat makan. HMT! Yes! HMT! Yes. HMT! Mantap, mantap, mantap. Luar biasa! Ini dalamnya Museum Nasional di Turki. Sangat indah. Mam, video mam. Sambil jalan mam. Waduh, keren ya. Sangat rapi ya. Sangat indah. Keren, keren. Ini komandan kita. Ini Abuna kita. Luar biasa. HMT! Yes! HMT! Yes! HMT! Mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Dalam renovasi
lokasi itu dikasih tenda warna putih, isinya harta karun. Jam berapa? Jam 12 malam. Treasury section sekarang dalam perbaikan. Masih ada. Terus masih ada, sudah diangkat ke rumah saya, Pak. Senang ada di rumah saya. Terus pojok situ yang pintu yang dikelilingi ubin-ubin warna biru itu keramik, isinya koleksi khusus, koleksi lebih bermakna, berarti bagi orang muslim karena semuanya barang-barang pakaian, barang-barang pribadi Nabi Rasul Muhammad SAW. Jadi ada peninggalan pedang perang dari di bawah dari Timur Tengah atau Mesir atau Irak, Syria semua. Pada zaman dulu. Kalau misalkan biasanya kan kalau kesultanan kan bisa tembikannya juga nih. Tembikannya apa? Piringnya beda. Piringnya beda. Gitu. Dia masih ada. Sultan piringnya. Kalau bagian itu Ibu khusus untuk barang-barang pakaian Nabi. Kalau barang-barang koleksi Rambut Nabi di sini. ada, rambut Nabi ada di sana. Sampai tongkat Nabi Musa ada di sana di Boleh dalam. kita lihat? Boleh kita masuk. Nabi Musa bukan Nabi Muhammad. Musa yang mana? Asli yang membelah Laut Merah Masih ada di situ. dia kalau sama tongkat Ali di Penang. Mantap dong. Baru tahu nih. Masih ada ya. Itu beda cerita, Pak. Itu beda cerita. Ini lagi di sini. HMT! Yes! HMT! Mantap, mantap, mantap! Luar biasa! Sian? Bagus sekali ya. 5 kilo. Ini bayar dulu. 100. Sempurna dia bagus banget. Ini siapa nih? Bukan. Eros, Pak pengacara harus punya nih Pak pengacara. Buat di kantor Pak Bapak ini. Ya, betul. Zero. Kantornya aja udah 3. Eros. Keren. Grup HMT sedang menuju naik ke Bakat. Kota-kota reruntuhannya. Izmir. Batu granit itu sama dengan tubuh modelis Mesir kita lihat. Sekarang dijadikan semacam museum, sebutannya dalam bahasa Turki Kızıl Avlu atau Red Hall, warna merah. Itu berasal dari batu-batu bata. Tapi tentu saja udah jelas peninggalan dari masa Romawi dan kita sudah mengetahui bahwa Izmir. Peninggalan reruntuhan. Reruntuhan di Izmir. Inilah mereka sedang
Akropolis. Halo Bu Ripka. Halo Pak Agung, HMT. Pasukan HMT. Sudah siap? HMT is the best. HMT Ya Bu, tadi nggak bawa itu ya? harga hemat. Oh belum ya? Pakai baju. Apa belum? Zaman dulu ya kayak kilis ya, ikhlas ya, itu maksudnya bukan satu tempat tertentu, tempat ibadah, tapi maksudnya itu kelompok orang-orang komunitas, orang-orang Kristen ya. Jadi Pergamus itu maksudnya sebuah kota kuno yang terletak di Turki Barat dan punya dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Zaman dulu biasanya bukan hanya di Pergamus, tapi kota-kota lain juga mereka sebelum menetap satu tempat, mereka mencari posisi yang cukup strategis, biasanya atas bukit atau tebingnya. Mereka sengaja supaya nanti pertahanannya lebih gampang, lebih mudah dan Gampang memantau musuh. ya betul, dan jarang diserang biasanya. Terus Pergamus juga bagian sini sebutannya Akropolis. Polis kan artinya kota. Ya. Persepolis, Decapolis. Alexandriapolis. Akro itu artinya tinggi, seperti di Yunani Akropol ada juga di sana. Jadi kota yang tinggi, kota tinggi. Punya dua bagian, maksudnya ada bagian atas dan bagian bawah yang tadi kita mampir itu. Kalau bagian atas biasanya ditempati oleh orang-orang bangsawan, raja, prajurit elit, orang-orang yang cukup tinggi level tingkatannya. Oleh karena itu coba lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak sarai. Sarai artinya istana atau rumah mewah. Jadi besar. Gymnos dalam bahasa Yunani kuno, gymnos artinya telanjang. Gymnasium di tempat orang-orang telanjang, maksudnya tujuan mereka berkumpul dengan tujuan olahraga. Apa bikin badan mereka semacam kebanggaan kan, biasanya patung-patung Yunani kan ada otot-ototnya gitu, dan mereka merasa bangga. Jadi untuk olahraga, angkat besi, mandi, jaga diri bentuknya di tempat gymnasium. Masih kata yang sama kita menggunakan gym. Mana gym, akhir pekan saya gym, habis dari gym. Jadi berasal dari kata telanjang. Dan biasanya zaman dulu di dalam kerajaan Romawi itu, mohon maaf, kedudukan perempuan itu kan agak lebih rendah daripada laki-laki. Jadi tempat-tempat seperti itu biasanya digunakan oleh laki-laki sendiri. Jadi kita mau jalan, terus sampai sini, foto di depan altar sama apa namanya, kuil candi. Terus foto amfiteater, ada terowongan juga nanti saya tunjukkan. Sambil lihat masih ada penjelasan-penjelasan. Ini penggaliannya ditanggung oleh sebuah tim dari Austria dan Jerman. Kenapa Austria dan Jerman, Bapak Ibu? Di Istanbul kita melihat air mancur Jerman. Saya bilang hubungan antara Ottoman, Kesultanan Turki Utsmani sama Jerman zaman dulu sangat dekat. Begitu mereka berdekatan, banyak orang-orang arkeolog. Posisi kita sekarang di sini. Di sini warna merah. Tapi kita di sini bawah. Dari candi atau kuil Temple of Trajan. Trajan itu siapa? Salah satu raja dari abad kedua. Dan pada waktu itu sebagian raja-raja itu dianggap sebagai dewa juga, setengah manusia, setengah dewa. Karena itu mereka sangat suka dipuji, sangat suka dibikin sesuatu yang luar biasa seperti piramida-piramida di Mesir kan. Sama. Kalau Romawi mereka bikin tempat ibadah dan dikelilingi pilar-pilar, itu masih asli tapi sudah direnovasi ya. Dulu itu juga tidak ada. Dulu puluhan tahun yang lalu itu juga jatuh, semua pilar-pilar jatuh. Gabung-gabung itu kan. Sekarang udah digabung dan ada bagian-bagian pergabungan itu, ada konkret, coba lihat. Bisa kelihatan itu yang dari kiri kedua itu bagian bawah udah digabung, masih kondisinya oke, bisa memberikan gagasan zaman dulu bentuknya kurang lebih bagaimana. Tapi percaya saya ini pilarnya dan bentuknya
bisa dibilang salah satu yang terbesar dan tertebal. Batu marmer. Kalau mendekati saya, ini berapa ton? Kurang lebih bisa 2,5 ton bisa. Zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, bagaimana caranya mengangkat batu marmer, ditaruh satu persatu, saya jelaskan. Dan berdiri kita di bawahnya itu bahaya. Jadi biasanya mereka menggunakan kayu. Dan karena kayu tidak bisa tahan lama, kemana-mana kita pergi, walaupun kelihatan dinding, lantai semuanya, tapi bagian atap selalu tidak ada, sudah hancur. Jadi kita habis ini mau lanjut ke kota bernama Sardis. Sekarang namanya Salih. Kurang lebih 45 menit berjarak dari sini. Jadi sebagai sebagian dari 7 gereja, 3 itu Thyatira, Sardis sama Philadelphia paling berdekatan. Kemarin jarak dari Pergamus ke Smyrna lumayan jauh, hampir 2 jam kalau macet, 2,5 jam. Tapi yang ini 45 menit, 50 menit, lebih berdekatan. Seperti segitiga dekat sini. Jadi hari ini rencana kita mulai dari Thyatira, kedua Sardis, dan ketiga adalah Philadelphia. Nah, itu rencana kita. Shalom. Hari ini kami ada di Izmir yang dikenal dalam Alkitab dengan nama Smyrna. Di sini ada sebuah basilea atau gereja Polikarpus. Polikarpus adalah murid daripada Yohanes dan dia memberikan sebuah kesaksian hidup bagaimana seorang hamba Tuhan siap menjadi martir. Dia diancam hukuman mati dan di tempat inilah juga ada relikwi sisa daripada tulang tengkorak daripada Polikarpus yang ditempatkan di sana. Ini menjadi sebuah saksi sejarah yang penting bagaimana orang-orang kudus adalah orang-orang yang siap mati buat Tuhan. Ya, artinya kita melihat sebuah keteladanan iman yang hebat dan sempurna. Dan di Smyrna inilah juga tanda-tanda gereja Tuhan di akhir zaman dinyatakan lewat kitab Wahyu. Oleh karena itu, saya senang sekali apabila kita bisa satu saat bersama-sama bergabung dalam wisata religi atau kunjungan ziarah ya bagi kita semua untuk ke Turki ini. Sebab di Turki ini banyak sekali tempat-tempat yang istimewa bagaimana Tuhan menorehkan catatan sejarah yang penting di dalam kekristenan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itulah maka Polikarpus dari gereja Polikarpus ini menjadi saksi sejarah wisata religi atau kunjungan ziarah ya bagi kita semua untuk ke Turki ini. Sebab di Turki ini banyak sekali tempat-tempat yang istimewa bagaimana Tuhan menorehkan catatan sejarah yang penting di dalam kekristenan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itulah maka Polikarpus dari gereja Polikarpus ini menjadi saksi sejarah yang luar biasa. Dan saya dengar tadi penjelasan dari pastor, salah satu pastor di gereja Katolik di salah satu tempat di Smyrna ini malah ada orang Indonesia. Ya, kita bersyukur bahwa Indonesia sudah menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan kita sebagai anak Tuhan jangan lupa bergabung dengan ziarah religi yang istimewa bersama dengan HMT. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Shalom. Sardis. Sardis.
Jadi yang tadi itu Rasul apa, Bunda? Tadi gereja Tiatira. Iya, nggak maksudnya Nggak disebutin namanya. yang pertama, yang di Pergamon itu Tertentu sudah ada juga. nggak ada juga. Uspiknya dieksekusi mati. Nah, yang kemarin berita itu kan. Itu kalau Rasul itu kan nggak tahu juga. Muridnya Paulus. Tapi ini masih mau bagus lagi ya. Sedang ada di Saris. Sebesar Akisar yang tadi kan berjarak sekitar 45 menit kurang lebih. Namanya Sardis, salah satu gereja dari atau salah satu komunitas jemaat dari 7 gereja mula-mula. Apa namanya, kotanya masih di dalam pengalian, masih prosesnya berlanjut. Sebentar lagi kita akan saksikan banyak gedung-gedung baru. Setiap kali saya kesini ada selalu sesuatu ditambah, tapi maksudnya itu ditambah bukan sampai diganti, tapi diperbaiki atau kadang-kadang dibangun atapnya supaya tidak kena hujan atau tidak kena matahari supaya tidak rusak. Coba lihat, aslinya itu diselimuti dengan tanahnya setinggi ini, coba lihat ini. Itu digali baru ketemu bagian-bagian di bawahnya peninggalan-peninggalan. Oh ini jalan yang kita ikut ini dibersihkan, sudah dibersihkan. Jalan yang kita ikut tadi semacam jalur utama, seperti Malioboro, coba bayangkan. Sebelah kiri ini kalau Anda juga perhatikan luasannya sama semua. Artinya seperti di Pergamon saya bilang apa? Untuk menjaga persaingan antara toko-toko, mereka sengaja bikin keluasannya sama, harus adil. Jadi besar kemungkinan zaman dulu tempat-tempat ini digunakan sebagai tempat. Dalam kehidupan kita ada banyak kali kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan, kita sibuk di rumah Tuhan, kita tahu banyak hal tentang kebenaran, tapi kita tidak menghidupinya. Itu sebabnya Allah menegur mereka dengan keras. Bahkan Tuhan katakan di ayat 4 tadi di atas bahwa karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Lalu kemudian ayat 5 dia katakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi sebagai umat Tuhan kita kembali diingatkan Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, mari bangun iman kita. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita hidup membangun kehidupan rohani kita, membangun kehidupan pelayanan kita dengan nilai-nilai kerajaan sorga yang Tuhan mau. Ya, jadi itu sebabnya Tuhan selalu di akhir Tuhan bilang ini barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang tidak hanya cakap mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Kalau Anda juga perhatikan luasannya sama semua. Artinya seperti di Pergamon saya bilang apa? Untuk menjaga persaingan antara toko-toko, mereka sengaja bikin keluasannya sama, harus adil. Jadi besar kemungkinan zaman dulu tempat-tempat ini digunakan sebagai tempat jual beli barang, semacam pertokoan sepanjang jalan. Itu ada sampai itu. Mari kita lanjut. Dan terus di sini ada apa? Kalau dibersihkan, coba lihat bentuk apa? Semacam salib, tapi menurut saya bagian bawah pintu itu semacam pintu grendel namanya.
Dan salib sudah ada ya, sudah kelihatan ya. Salib ada, apa namanya? Itu ada itu banyak. Bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, jemaat di Sardis adalah jemaat yang hampir mati. Kalau kita baca pasal 3 ayat 1 sampai pasal ayat 6 ini menguraikan bagaimana gereja di Sardis dalam keadaan yang sudah hampir mati. Penggunaan kata sudah atau hampir mati ini memiliki penekanan yang khusus, artinya keadaannya sudah sangat penting atau situasinya yang memang sudah sangat gawat, Saudara. Nah, Tuhan meminta agar jemaat yang tersisa ini mereka menggunakan apa yang masih ada untuk membangun iman mereka dan untuk membangun pekerjaan Tuhan di kota ini. Ada banyak hal yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan tersembunyi. Jemaat di Sardis adalah jemaat yang tidak dipuji. Kalau kita baca, berbeda dengan Efesus. Efesus Tuhan bilang, aku tahu pekerjaan kerasmu, aku tahu sesuatu yang kau lakukan. Ada pujian di awalnya. Tapi di Sardis tak ada satupun yang Tuhan katakan sebagai pujian bagi jemaat di tempat ini. Karena apa, Saudara? Karena jemaat di tempat ini banyak mendengar, banyak tahu, tetapi tidak melakukan, tidak menghidupi akan kebenaran itu. Itu sebabnya Tuhan, ayat firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ada banyak kali kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan, kita sibuk di rumah Tuhan, kita tahu banyak hal tentang kebenaran. Ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5 katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Terakhir dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, jemaat di Sardis adalah jemaat yang hampir mati. Kalau kita baca pasal 3 ayat 1. Ya, kayak tadi tuh. Bagus sekali. Ini mobil yang baru. Iya, kayak di Mesir ya. Tapi kita ada foto di sini. Nanti penjelasan singkat, saya biar apa untuk orientasi ada apa bentuknya. Sebutannya dalam bagian bawah bukannya bagus wajahnya, pertama kita melihat oleh sebab yang kemarin coba membayangkan gimnasium aja sebesar ini, apalagi bagian-bagian yang lain. Tapi sayang untuk kalian itu kemarin saya bahas prosesnya lama, masih ada orang sebenarnya angkat besi, angkat batu, masih pemerintah apa Kementerian Pariwisata dan Budaya masih biayai untuk perbaikan. Tapi supaya tidak menghancurkan atau tidak salah ini nyambung ininya batu-batunya, mereka sangat perhatikan pelan-pelan. Tapi keberuntungan kita hari ini masih bisa saksikan salah satu bagian yang paling cantik sudah direnovasi.
Itu bisa Romawi. Nani? Abad setelah Yesus lahir. Hari ini kita mempunyai pipa yang besar itu, kita merasakan itu gampang. Kita nyalain langsung ketemu air hangat. Zaman dulu itu bukan. Zaman dulu membersihkan badan itu semacam ritual. Jadi mereka sengaja dalam seminggu 3 kali, mungkin 4 kali atau lebih, terserah, pergi ke tempat tertentu untuk ketemu air panas. Jadi dalam rumah fasilitasnya terbatas. Untuk penghangatan juga, untuk fasilitasnya memang terbatas. Karena teknologi tidak gampang. Besar kemungkinan ini untuk cuci barang atau mungkin menggunakan apa namanya apa gayu ya, pakai itu. Terus di sini ada semacam batu. Kalau yang kecil kita pakai buat sambal kan, di gini ya, di gini. Kalau ini besar mungkin menghancurkan makanan-makanan yang lain. Terus ada lagi di sini batu bentuk lingkaran itu, biasanya biji gandum untuk bikin tepung ditaruh antaranya, terus diputar, digiling, terus lama-lama menjadi tepung. Jadi artinya barang-barang mereka menjual itu juga bervariasi, seperti pasar, seperti mal, seperti ruko. Orang Romawi adalah pengetahuan mereka mengenai bagaimana caranya menggunakan air aqua. Kan di Italia, Rome, banyak aqua, ada saluran air atau banyak jalur atau pipa namanya apa itu. Mereka sangat ahli. Buktinya apa? Itu kan Roman bath, tempat pemandian Romawi itu sangat terkenal. Di sinetron-sinetron, di dokumentaris, dalam buku-buku sejarah selalu diceritakan. Mereka bisa habiskan waktu sepanjang hari dalam air. Begitu mereka suka dan punya budaya tentang air ya. Terus pengetahuan itu ya menyebabkan apa namanya kayak banyak barang-barang dibikin sesuai kebutuhan mereka semua. Contoh, ini coba lihat pipa air, oke. Ini semacam kolam. Itu besar kemungkinan di sini semacam tempat untuk not mandi di dunia Romawi. Hampir semua tempat, hampir semua rumah tidak memiliki tempat pemandian. Iya Pak. Buat teman-teman dari Indonesia, kami mau menyampaikan, marilah berkunjung ke Turki. Suasana di Turki sepertinya tidak ada apa-apa, semua keadaan baik-baik terkait soal vaksin dan semua soal pandemi COVID. Sepertinya di sini semua aman-aman dan semua berjalan baik-baik. Saya merasa nyaman selama perjalanan di daerah Turki. Terima kasih Pak. Satu hal yang pasti, Turki layak dikunjungi. Thank you. Ya Pak. Inilah Turki. Biasa saja semuanya, berjalan dengan enak, tidak terasa bahwa ada COVID. Seperti di kampung ini, kadang penggembalaan. Cuman domba-dombanya ya begini semuanya. Semua juga sama saja. Terima kasih. Bahagia saja. Terima kasih Ya, Pak. ditunggu di Turki yang penuh dengan eksotisme.
Thank you. Thank you. Apa? Ya, shalom. Ya, Turki sebuah negeri yang memiliki 1000 misteri tentang gereja Tuhan pada generasi awal. Dan hari ini kita lihat Turki dengan luar biasa. Di belakang ada sebuah gedung monumental yang menggambarkan situasi gereja pada masa itu. Nah, oleh karena itu Turki juga memberikan kemudahan buat peserta, khususnya mungkin next year, tahun depan kita juga sudah bebas visa. Jadi tidak ada alasan buat kita semua untuk tidak lagi mendatangi Turki. Selama kiblat kita alihkan dari Yerusalem juga, Turki juga kiblat yang kedua. Jangan lupa HMT dan RHR. Erdem. Thank you, Pak. Hai, kami dari grup HMT Tour and Travel ada di Turki saat ini mengadakan ibadah ziarah ke-7 Jemaat Mula-Mula. Awalnya juga takut karena corona belum selesai, tetapi kenyataannya kita lihat Turki aman-aman saja, semuanya baik-baik saja. Semua melakukan protokol kesehatan dengan baik. HMT! Yes! HMT! Yes! HMT! Mantap, mantap, mantap! Luar biasa! Kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih suka lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhan adalah gembalaku, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Roh Kudus mengurapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami tetap membangun iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Asia kecil
biar tangan Tuhan yang sempurna menyertai kami. Oleh sebab itu kasih-kasihku, terimalah segala kelimpahan berkat yang tersedia dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan lembut dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Ada nggak kata khusus buat surat itu? Ada nggak? Prasasti. Prasasti. Ditulis prasasti. Mari lewat sini. Wah, ini habis satu kali ke Turki kalau begini nih. Namanya dalam bahasa Romawi latrina atau toilet, kamar mandi. Tapi kalau bilang toilet beda dari zaman sekarang. Coba lihat, ini tempat duduknya. Tapi antaranya nggak ada separator, nggak ada pagar. Artinya sambil kita duduk masih bisa ngobrol. Usaha bapak gimana? Lancar? Kemarin zaman berak bersama-sama. nah yang saya siapa? Kemarin jadi nggak jual tanah ya, jadi terus membangun apa gitu, tetap ngobrol, tapi ada cerita lucu. Ini masih belum dibuktikan, tapi apa yang diceritakan biasanya tempat-tempat penting, tempat-tempat ada seram, mereka sengaja taruh patung Medusa supaya memberitahu orang-orang yang pengen masuk itu hati-hati, awas sekarang ada mau masuk mistis gitu. Terus yang di depan dia siapa, perempuan lagi, coba deh, bertopi besar, topinya berisi buah-buahan, namanya siapa? Kike dewi kesuburan juga, tapi tingkatannya masih di bawah Artemis tadi. Medusa sama Kike. Ini barusan selesai renovasinya. Tahun kemarin masih dikasih tenda sama pagar ditutup. Tahun ini sudah dibuka. Jadi karena itu warnanya lebih terang, lebih bagus dan kelihatan perbaikannya. Relief itu menunjukkan kehidupan mereka saat itu kan? Yang mana? Itu relief itu menceritakan tentang cerita-cerita mitologi, karena Hadrian saya bilang dia anggap diri sebagai ini sekeluarga dengan Dewi Dewa. Jadi ceritanya bagaimana mereka berjuang, betapa besarnya kekuasaan mereka, kekuatan mereka gitu. Sombong dia orang. Mari jalan kita. Ayo lanjut. Hamdi! Yes! Hamdi! Yes! HMD! Mantap! Luar biasa! Hamdi! Yes! Hamdi! Yes! HMD! Mantap! Luar biasa! Hotel zaman Kerajaan Romawi juga kerajaan. jalan infrastruktur khusus untuk berikan dorongan meningkatkan pendapatan perdagangan. Mari kita masuk dalam, nanti penjelasan lebih lengkap akan disampaikan. Awas Pak. Ceritanya nyambung dengan Indonesia juga, nyambung dengan orang-orang Belanda juga. Bapak Ibu, zaman dulu pendapatan terbesar dari perdagangan sekarang kan barat dan timur. Zaman dulu banyak rempah-rempah, banyak kain sutra, emas, semuanya dari timur dibawa ke Eropa lewat jalur sutra. Nah, jalur sutra itu lewat negara-negara yang kawasan-kawasan yang penduduknya beragama
Islam, hampir semua. Oke? Jadi orang Arab sekitar. Berarti zaman Kruset belum ada nih ya? Apa tuh? Zaman perang salib belum ada nih ya? Perang salib belum ada. Belum ada. Karena tahun 1992 udah tidak selesai. Udah selesai, udah. Apakah ada pertanyaan? Itu gambarnya ada pengaruh Hindu nggak? Ini tahun berapa? 1220. Ya 750 tahun kira-kira. Kan berluasan 5.000 meter persegi. Salah satu yang besar yang ada di kawasan. Setiap 40 km ada. Nanti saya disebutkan sambil jalan ada beberapa satu 1.220 ya betul. Pernah terjadi kebakaran besar, sudah dicatat itu, saya pernah baca, tapi nggak pernah hancur atau hilang. Ada pertanyaan tadi mau tanya. Katanya bangunannya dipengaruhi Hindu nggak? Dipengaruhi maksudnya? Hindu. Lihat dari enggak lihat dari itu. Begini Bapak Ibu, apa yang kita katakan manusia selalu mencari hal yang paling gampang dan mudah. Orang dari selatan atau tenggara, orang Arab datang ke sini, mereka sudah ketemu bangunan-bangunan yang besar. Dibangun oleh siapa? Laodikia, Efesus siapa? Orang Romawi. Mereka sudah punya contoh. Seperti sekarang mohon maaf, kayak orang China, langsung diduplikasikan. Tinggal dicopot. HMD! Yes! HMD! Yes! HMD! Mantap, mantap, mantap! Luar biasa! Duduk aja lah Bapak, duduk aja Pi. Laki-laki harus berdiri. Selamat malam. Malam. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari segala penjuru ya, ada yang dari Bekasi, Cikampek, Papua, kita di sini tempat dan kapal ini di Selat Asia Kecil sebelahnya Bosporus, sebelahnya itu Eropa dan Asia. Eropa dan Asia ya. Saya berterima kasih sekali kepada HMD yang sudah memberikan apa itu namanya satu acara yang luar biasa buat kami, excellent, Yes. ya, best buat kita semua. Ya. Coba kita tur ini kita tidak ada tambahan biaya, ya, tapi semua servisnya bagus. Cuma tambahan capek ya. Acaranya yang banyak tambah, banyak bonus dari tour leader ini, banyak tempat-tempat yang tidak masuk jadwal ya, tapi waktunya masih ada, kita diajak untuk mengunjungi. Luar biasa juga, terima kasih buat Nanti nempel nanti. Juga terima kasih sekali buat HMT, Yes. Ibu Ripka ya, pada malam hari ini yang sudah membuat satu acara yang sangat berkesan untuk kita semua. Terima kasih kepada kapan lagi Ibu ini bisa memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Kita makan malam di kapal dan di antara kedua selat. Coba, sedangkan ini tidak masuk dalam acara. Makanya saya katakan berulang-ulang bahwa perjalanan kita kali ini penuh dengan bonus. Sementara itu kita tidak perlu memberikan tambahan biaya. Yes. Terima kasih buat HMT. Best. Dan kita Papua coba. Freeport. Coba yang punya Papua sepatu dua kata-kata. Maju aja. Punya Papua. Freeport. Apa yang Bapak rasakan di sini? Silakan Pak. Mandokata, udah lupa Mandokata. Oh, boleh. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih buat
Ismir dan juga teman-teman yang lain yang ada di sini. Kami baru pertama bergabung dengan HFD dan juga baru pertama ke negara Turki ini. Kami cukup menikmati dan kami juga sangat merasakan pelayanannya sangat memuaskan buat kami. Dan mungkin ini sesuatu hal yang baik dan mungkin menjadi daya tarik untuk HMT dan juga bagi orang Indonesia untuk datang gitu. Jadi harapan kami sehingga di hari akan datang bahwa HMT bisa berjaya terus dan juga kita bersama dengan bapak yang ada di Turki ini bisa berjalan baik, dan harapan kita dan kita juga semua yang ada di sini bisa apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan bisa kita sampaikan pada teman-teman kita Indonesia bahwa Turki suatu tempat yang sangat menarik dan juga satu pelayanan yang baik buat kita semua. Mungkin kurang lebih seperti itu. Semoga terima kasih. Papi dong, papi, ayo papi. Papi, ayo papi. Lagi capek. Kata-kata si pesan-pesan. Ayo Pak. Duduk aja lah Bapak, duduk aja Pi. Laki-laki harus berdiri. Selamat malam. Malam. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari segala penjuru ya, ada yang dari Cikampek, Papua, kita di tempat dan kapal ini di selat Asia kecil sebelahnya Bosporus, sebelahnya itu Eropa dan Asia. Eropa dan Asia ya. Saya berterima kasih sekali pada AFP yang sudah memberikan apa itu namanya bersama HMT wisata untuk semua, nikmati indahnya mahakarya sang pencipta bersama HMT.